Pernahkah kamu mendengar kisah seorang nabi yang menghadapi cobaan luar biasa, mengajak kaumnya yang tenggelam dalam kesesatan untuk kembali kepada Allah, hanya untuk diusir dan disiksa dengan cara yang tak terbayangkan? Kisah ini bukan hanya tentang sebuah perjuangan, melainkan tentang kesabaran, keteguhan iman, dan betapa besar kasih sayang Allah pada hambanya. Selamat datang di channel ini, teman-teman. Di video kali ini, kita akan mengulik kisah Nabi Ilyas, seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat dari kesesatan penyembahan berhala. Kisah ini penuh dengan ujian yang tak mudah, namun juga mengandung pelajaran yang luar biasa untuk kita semua. Siapkan dirimu untuk menyimak perjalanan dakwah Nabi Ilyas yang penuh liku dan bagaimana beliau menghadapi penolakan yang sangat keras dari kaumnya. Nabi Ilyas adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia kembali ke jalan yang benar. Beliau diutus kepada kaum yang menyembah berhala, khususnya patung bernama Baal yang mereka sembah dengan penuh ketekunan. Kaum ini hidup di Balabak, sebuah kota yang terletak di barat Damaskus, dan mereka telah jauh tersesat dari jalan tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kebiasaan menyembah berhala dan menyampingkan ajaran Allah yang sebenarnya. Nabi Ilyas, meskipun dihadapkan dengan penolakan keras dari masyarakatnya, tidak pernah menyerah untuk mengajak mereka kembali kepada kebenaran. Beliau tidak hanya membawa wahyu dari Allah, tetapi juga menunjukkan kasih sayang dan kepedulian yang besar terhadap kaumnya yang durhaka. Meski dakwahnya ditentang dan beliau disakiti oleh kaum yang tidak mau mendengar, Nabi Ilyas tetap teguh pada jalan yang benar. Nabi Ilyas adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, namun kisahnya jarang mendapat perhatian mendalam dalam perbincangan agama. Dalam beberapa riwayat, dikatakan bahwa Nabi Ilyas memiliki postur tubuh yang sangat tinggi, bahkan disebutkan bahwa ia 5 kali lebih tinggi dari Nabi Adam, dengan tinggi yang mencapai 150 meter. Tentu saja, klaim ini sangat luar biasa dan menarik perhatian banyak orang. Tetapi apakah benar demikian? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat beberapa sumber sejarah, tafsir, dan hadis yang berkaitan dengan Nabi Ilyas. Riwayat tentang Nabi Ilyas yang memiliki tubuh yang sangat tinggi lebih sering muncul dalam cerita-cerita luar yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran atau hadis-hadis sahih. Ini mengundang perdebatan di kalangan ulama dan ilmuwan agama. Beberapa berpendapat bahwa ini hanyalah cerita rakyat atau sebuah mitos, sedangkan yang lain berpendapat bahwa ada beberapa dasar yang bisa diterima untuk mendukung klaim tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana riwayat tersebut muncul, serta melihat konteks sejarah yang lebih luas terkait dengan zaman dan masyarakat yang mengenal Nabi Ilyas. Nabi Ilyas disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, terutama dalam surat Al-An'am dan As-Saffat. Namun, Al-Quran tidak memberikan banyak detail mengenai kehidupan atau fisik Nabi Ilyas, kecuali peran pentingnya sebagai seorang nabi yang diutus untuk berdakwah kepada umatnya. Berdasarkan beberapa riwayat sejarah, Nabi Ilyas hidup sekitar tahun 910 hingga 850 sebelum Masehi. Meskipun begitu, Al-Quran hanya sedikit memberikan gambaran tentang siapa sebenarnya Ilyas. Dalam Al-Quran, Nabi Ilyas dikenal sebagai seorang nabi yang diutus untuk mengingatkan umatnya untuk bertauhid dan menyembah Allah semata. Selain itu, ada beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ulama mengenai siapa yang sebenarnya Nabi Ilyas ini. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Ilyas adalah orang yang sama dengan Nabi Idris, sementara pendapat lain menganggapnya sebagai keturunan langsung dari Nabi Harun. Hal ini menunjukkan adanya keraguan tentang identitas asli Nabi Ilyas, dan menambah kerumitan dalam menganalisis klaim tentang fisiknya yang luar biasa tinggi tersebut. Beberapa riwayat yang tersebar di masyarakat dan dalam kitab-kitab sejarah, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dan beberapa sumber lainnya, menyebutkan bahwa postur tubuh Nabi Ilyas sangatlah besar dan tinggi. Ada yang mengatakan bahwa ia lebih tinggi dibandingkan dengan Nabi Adam, bahkan dengan ketinggian sekitar 150 meter. Namun, apakah klaim ini dapat diterima atau hanya merupakan bagian dari cerita legenda atau mitos yang berkembang dalam tradisi tertentu? Meskipun kita tidak dapat secara pasti memverifikasi kebenaran klaim tersebut, kita dapat melihatnya sebagai bagian dari narasi yang berkembang dalam sejarah lisan dan tulisan. Terkait dengan hal ini, penting bagi kita untuk menilai setiap riwayat berdasarkan sumber-sumber yang lebih sahih dan sesuai dengan kaidah ilmiah serta ajaran agama. Bagaimanapun, cerita-cerita mengenai Nabi Ilyas dan tubuhnya yang sangat besar tetap menjadi bagian dari tradisi yang menarik untuk dikaji, baik dari segi sejarah, budaya, maupun pemahaman spiritual.
Mengenai identitas dan keturunan Nabi Ilyas, terdapat beberapa pandangan yang berbeda di kalangan ulama. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Nabi Ilyas adalah keturunan dari Nabi Harun, saudara kandung Nabi Musa. Hal ini menjadikan Nabi Ilyas sebagai bagian dari keturunan Bani Israel, yang dikenal sebagai umat yang sangat dekat dengan ajaran tauhid dan monoteisme. Namun, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Ilyas sebenarnya adalah Nabi Idris yang dikenal dengan gelar Nabi yang paling dekat dengan Allah. Dalam hal ini, terdapat perbedaan interpretasi mengenai siapa yang dimaksud dengan Nabi Ilyas dalam Al-Quran dan riwayat-riwayat yang berkembang di luar Al-Quran. Sejumlah ulama berpendapat bahwa Ilyas adalah keturunan langsung dari Nabi Harun, sedangkan yang lain berpendapat bahwa Ilyas bukanlah Nabi Idris, melainkan Nabi yang terpisah dan memiliki garis keturunan yang berbeda. Sebagai contoh, dalam Al-Quran, Surat Al-An'am, ayat 84-85, menyebutkan bahwa Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Ibrahim atau Nabi Nuh. Beberapa ulama yang ahli tafsir menyatakan bahwa ini mengindikasikan bahwa Ilyas adalah bagian dari umat yang lebih besar, dan melalui garis keturunan Nabi Harun. Pendapat ini menguatkan klaim bahwa Ilyas memiliki peran yang besar dalam menjaga ajaran tauhid di kalangan Bani Israel. Sedangkan dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Ilyas tidak berkaitan langsung dengan Nabi Idris, meskipun ada sejumlah kesamaan dalam ajaran dan misi dakwah keduanya. Selain itu, kisah keturunan Nabi Harun yang menjadi garis keturunan Nabi Ilyas juga diceritakan dalam kitab sejarah Islam, khususnya dalam kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh ulama seperti Ibnu Katsir. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Harun diangkat sebagai nabi oleh Allah pada masa Nabi Musa untuk menjadi seorang pembantu bagi dakwah Nabi Musa yang mengalami kesulitan dalam berbicara. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran Nabi Harun dalam memperkuat dakwah tauhid di kalangan umat Bani Israel, yang menjadi latar belakang kehidupan Nabi Ilyas. Seiring berjalannya waktu, keturunan Harun, termasuk Nabi Ilyas, diutus untuk menyelamatkan umat dari penyembahan berhala dan kembali ke jalan yang benar. Penting untuk dipahami bahwa meskipun terdapat berbagai pendapat mengenai garis keturunan Nabi Ilyas, sebagian besar ulama sepakat bahwa beliau adalah bagian dari Bani Israel dan diutus untuk memimpin umat dalam misi dakwah kepada Allah. Ini adalah aspek yang sangat penting untuk dimengerti, karena dalam konteks ini, misi Nabi Ilyas adalah untuk mengembalikan umatnya dari kesesatan yang telah mereka jalani, yaitu penyembahan berhala. Salah satu alasan mengapa kehidupan Nabi Ilyas menjadi sangat penting, adalah karena beliau merupakan contoh bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan dakwah yang berat dan tidak mudah. Tugas berat ini tidak hanya dibebankan kepada Nabi Ilyas saja, tetapi juga kepada para nabi lainnya, yang diutus untuk membawa umat kembali ke jalan yang lurus, meskipun mereka seringkali ditentang dan dibenci oleh kaum yang sesat. Salah satu momen yang paling terkenal dalam kisah Nabi Ilyas, adalah dakwahnya kepada kaum yang tinggal di Balabak, yang dikenal sebagai masyarakat penyembah berhala. Kaum ini menyembah patung bernama Baal, dan Nabi Ilyas diutus untuk membimbing mereka kembali ke jalan tauhid, yaitu menyembah Allah semata. Balabak, yang terletak di daerah barat Damaskus, pada masa itu dipenuhi dengan masyarakat yang sangat keras kepala dalam mempertahankan penyembahan berhalanya. Patung Baal, yang terbuat dari emas dan ditempatkan di puncak-puncak bukit, menjadi simbol utama yang disembah oleh kaum tersebut. Dalam riwayat sejarah, disebutkan bahwa Baal bisa jadi merujuk pada patung pria atau wanita. Meskipun pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa Baal adalah nama patung berhala yang disembah oleh mereka. Nabi Ilyas, dengan kesabaran dan ketekunan yang luar biasa, terus-menerus berdakwah kepada masyarakat ini dan menasihati raja mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah. Namun, seperti yang sering terjadi dalam sejarah dakwah para nabi, sebagian besar orang menolak ajakan tersebut. Masyarakat pada saat itu merasa sangat tersinggung dengan dakwah Nabi Ilyas dan merasa bahwa ia hanya mengganggu kehidupan mereka yang sudah nyaman dalam tradisi penyembahan berhala. Bahkan raja mereka, yang seharusnya menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, justru menanggapi dakwah Nabi Ilyas dengan sikap yang sangat negatif dan tidak mau mendengarkan ajaran kebenaran yang disampaikan oleh nabi tersebut. Suatu hari, ketika anak raja sakit parah dan tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya, Nabi Ilyas memberikan jawaban yang mengejutkan. Beliau berkata kepada sang raja untuk bertanya kepada berhala-berhala yang mereka sembah, karena mungkin berhala tersebut bisa menyembuhkan anak raja. Tanggapan ini semakin membuat marah raja dan masyarakatnya, dan mereka memutuskan untuk mengusir Nabi Ilyas dari negeri tersebut. Mereka mulai melempari Nabi Ilyas dengan batu,
namun beliau tetap tidak gentar dan terus melanjutkan dakwahnya, meskipun situasi semakin memburuk. Hal ini adalah ujian besar bagi Nabi Ilyas, yang harus menghadapi penghinaan, ancaman, dan penolakan dari kaum yang telah lama sesat. Pada titik ini, Nabi Ilyas merasa bahwa keselamatan dirinya terancam, dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan negeri tersebut. Beliau pergi ke sebuah gua yang aman dan mengasingkan diri sementara waktu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Nabi Ilyas kesulitan sendirian. Setiap hari, Allah mengirimkan burung gagak yang membawa makanan untuknya, sehingga Nabi Ilyas dapat bertahan hidup selama pelariannya. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang bagaimana Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya yang sabar dan ikhlas dalam menjalankan tugas dakwah, meskipun tantangan yang dihadapi sangat berat. Setelah Nabi Ilyas meninggalkan negeri Balabak, kaum yang telah menolak dakwahnya mulai merasakan akibat dari perbuatan mereka. Allah mengirimkan azab berupa musim kemarau yang sangat panjang, yang berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Tanah menjadi gersang, hujan tidak turun sama sekali, dan kehidupan masyarakat semakin menderita. Mereka tidak memiliki cukup makanan atau air untuk bertahan hidup, dan banyak dari mereka yang mulai mati satu persatu karena kelaparan dan dehidrasi. Keadaan ini menjadi sangat parah, dan orang-orang pun mulai menyadari bahwa bencana yang mereka alami adalah akibat dari penolakan mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Ilyas. Sadar bahwa mereka telah salah, masyarakat Balabak kemudian mencari Nabi Ilyas dengan harapan bahwa dengan menemui beliau, mereka bisa mengakhiri azab yang menimpa mereka. Mereka merasa bahwa jika mereka berhasil membunuh Nabi Ilyas, maka hujan akan kembali turun dan kehidupan mereka akan pulih seperti semula. Namun, ketika mereka menemukan tempat persembunyian Nabi Ilyas di gua, beliau sudah tidak ada di sana lagi. Nabi Ilyas telah melarikan diri lebih jauh, dan dalam pelariannya, beliau singgah di sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang wanita tua dan anak laki-lakinya yang sedang sakit parah. Nabi Ilyas, dengan penuh kasih sayang, mendoakan agar anak itu sembuh, dan atas izin Allah, anak tersebut sembuh dari penyakitnya. Anak laki-laki itu kemudian dikenal dengan nama Ilyasa, dan ia menjadi murid Nabi Ilyas. Kisah ini menunjukkan bagaimana Nabi Ilyas tidak hanya menghadapi penolakan dari kaumnya, tetapi juga bagaimana beliau tetap memberi manfaat kepada orang yang membutuhkan, meskipun sedang berada dalam situasi yang sangat sulit. Beliau menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya terbatas pada ajakan untuk menyembah Allah, tetapi juga pada tindakan nyata dalam membantu orang lain, baik dalam hal spiritual maupun fisik. Setelah masa pelarian dan pengasingan yang panjang, Nabi Ilyas akhirnya mendengar kabar bahwa raja yang zalim dan penentang dakwahnya telah wafat. Dengan penuh harapan, Nabi Ilyas bersama muridnya, Ilyasa, kembali ke Balabak untuk melanjutkan dakwah mereka. Ternyata, setelah Nabi Ilyas pergi, sebagian besar masyarakat telah menyadari kesalahan mereka dan ingin kembali ke jalan yang benar. Mereka mulai menghancurkan berhala-berhala mereka dan bertobat kepada Allah. Nabi Ilyas, yang sangat gembira dengan perubahan tersebut, berdoa kepada Allah untuk mengakhiri penderitaan mereka dan meminta agar hujan turun untuk mengakhiri musim kemarau yang parah. Setelah doa Nabi Ilyas dikabulkan, hujan pun turun dengan derasnya, dan kehidupan masyarakat kembali normal. Namun, meskipun mereka telah bertobat dan menerima kebenaran, tidak lama setelah itu, masyarakat Balabak kembali jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka kembali mendirikan patung-patung dan menyembah Baal. Ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa orang dapat bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, godaan untuk kembali ke kesesatan sangat kuat, terutama ketika mereka merasa aman dan nyaman dalam tradisi mereka yang lama. Keadaan ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap zaman, ada orang-orang yang sulit untuk berubah, meskipun sudah diberi kesempatan berulang kali. Setelah meninggalkan kaumnya yang durhaka, Nabi Ilyas akhirnya menghadap kepada Allah. Dalam beberapa riwayat, dikatakan bahwa Nabi Ilyas diangkat ke langit dalam keadaan yang luar biasa. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa beliau dinaikkan dengan sebuah binatang besar yang memiliki warna merah seperti api, dan Allah memberinya pakaian dari cahaya. Ini menambah kemisteriusan tentang kehidupan Nabi Ilyas, dan banyak di antara riwayat-riwayat tersebut yang menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Namun, banyak ulama, termasuk Ibnu Katsir, yang menilai bahwa cerita tentang Nabi Ilyas yang memiliki tubuh raksasa dengan tinggi 150 meter, adalah sebuah riwayat yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang ada. Dalam hadis syahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa tinggi Nabi Adam adalah sekitar 30 meter,
Dan setelah generasi Nabi Adam, manusia semakin mengalami penyusutan dalam ukuran tubuh. Dengan demikian, cerita tentang tinggi badan Nabi Ilyas yang mencapai 150 meter bertentangan dengan pemahaman umum tentang manusia dan sejarah penciptaan mereka. Dalam sebuah riwayat yang cukup aneh dan kontroversial, disebutkan bahwa setiap tahun Nabi Ilyas bertemu dengan Nabi Khidir di Baitul Maqdis untuk melaksanakan ibadah haji bersama-sama. Mereka disebut-sebut menghabiskan waktu sepanjang tahun dengan hanya mengandalkan air zam-zam untuk bertahan hidup, tanpa makan makanan lain. Namun, banyak ulama yang meragukan kebenaran riwayat ini, karena tidak ada dalil yang syahih yang mendukung kisah tersebut. Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa baik Nabi Ilyas maupun Nabi Khidir telah lama wafat, dan cerita mengenai keduanya yang terus hidup dan melaksanakan ibadah haji setiap tahun lebih mirip sebagai legenda.